rondang maturo kahanane prokawula aja ngasih ana kang sira lirwakna. Piye wangsulanmu bekel kirmati? Duh sinuwun kang kula bekteni. Yo. Kepiye? Kabarenga matur. Maturo bekel. Warga tuwan guyub satemene. Bagas waras sarta angabekti. Apik. Sami anuhoni perintahnya paduka. Yo, tak tampa aturmu bekel kirmadi. Aku melu bungah, saya senang sekali masyarakat bekel kirmadi bagus-bagus, semuanya bekerja tercukupi, bisa cukup sandang pangan dan bahkan bisa menyembah kepada Tuhan. Terima kasih, bersyukur Bekeladi. Apakah juga demikian kondisi di wilayah Bekeladi? Inggih, saya ndoro pangestunipun Baik-baik juga. nggih. Ya, saya dengar memang banyak kesepuan ya di sana ya. Leres. Enggak apa-apa, itu berkah Gusti, umur panjang. Tetapi yang saya dengar majelis di sana mudah-mudah top merkotop. Matur nuwun. Puji Tuhan. Kita semua bersyukur karena berita hari ini berita yang menggembirakan, berita yang menyukakan. Oleh karena kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan Bekeladi, silahkan jemaat untuk berdiri, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Persilakan. Sendika sinuwun. Jangan lupa lilin dinyalakan ya. Siap laksanakan. Rapopo rada suwe Bekeladi, terus ke wae. Yo. Dikpenake bekel kirmadi. Masyarakat GKJ Tegal. Tuhan itu raja. Biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersuka cita. Kami bersuka cita karena Allah melawat umat-Nya. Katakanlah kepada Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, upahnya ada bersama-sama dia. Lawatan Allah telah tiba dan ketakutan lenyap dari hidup kami. Mari masyarakat GKJ Tegal, kita sambut dia, kita sambut sang juru selamat dengan hati yang penuh pujian. Ya, mari kita sembah Dia, Kristus yang lahir bagi dunia. Ya, para masyarakat, mari kita bernyanyi bersuka cita bersama band pemuda kita. Ya.
Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam. Kyrie eleison, Tuhan tolonglah, semoga kidung kami tak bercela. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan di kau kudus dan mulia. Salam, salam. Marilah kita masuki ibadah Natal ini dengan bersama mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Malam yang gelap telah diterangi oleh cahaya besar. Kristus sang terang dunia telah lahir bagi kita. Malaikat berseru kepada para gembala, "Jangan takut, sebab telah lahir juru selamat, Kristus Tuhan." Hari ini kami merayakan kelahirannya yang menghapus ketakutan dari hati kami. Yerusalem yang pernah runtuh, kini mendengar kabar sukacita. Keselamatanmu datang. Kami pun bersuka cita, sebab Allah melawat umatnya dengan kasih setia. Mari berhimpun dan bersukaria, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia.
arahat tumindakmu kurang toto yen nyoto prawiren jurit yen nyoto prawiren ya ketamno japa mantra aku ora bakal digrek marama juwa sing lena Anak-anak muda ada apa ini? Ada apa? Kok ribut-ribut? Aduh, telingaku pusing. Sebentar, orang tua ngomong ya. Ini Demang Matus mau ngomong. Dengerin ya, anak-anak muda, emosinya diturunkan. Kenapa kok pada tawuran? Kenapa? Aduh. Demang mumet, darah tingginya kumat, pada gerutan, pada tawuran. Gini anak-anakku ya. Kita anak-anak Tuhan, oke? Anak-anak Tuhan, oke. Demang ngomong sama kamu. Ayo, kalau ada masalah dibicarakan, ya, dibicarakan. Nggak usah gini-gini, nggak usah gitu-gitu. Dibicarakan yang baik-baik, semuanya biar rukun, biar damai, biar tidak ada konflik. Oke ya, ngerti? Loh, kamu ngerti enggak? Ngerti ya? Nah, kalau ngerti sekarang semuanya ngerti. Salaman sih, mau? Ayo salaman dulu. Manut enggak sama teman? Bukan sama saya, sama kamu. Ayo. Oh, enggak mau, ya udah, pada pulang sana. Ayo pulang. Pulang. Hehehe. Ribut terus ya. Aduh. Masyarakatku seperti ini. Mana ini bekel adi. Aduh, Demang sampai emulsi. Sini Demang Adi. Aduh, gimana Demang Adi? Modiar aku. Masyarakatku pada gelutan, pada tawuran, bahkan ada bencana nggak ngomong-ngomong. Gimana? Apakah bekel Adi tidak mendidik mereka sesuai ajaran Tuhan? Gimana? Ya, silakan. Apa yang disampaikan? Nyun pangapunten. Ya, silakan. Setu nyun pangapunten. Yo. Demang Gimana? masyarakat wilayah kami sering takutan, takut masa depan, Ya. takut kegagalan, Ya. takut kehilangan, bahkan takut menghadapi dosa-dosa kami sendiri. Ampunilah kami, kuatkanlah kami dengan kasih-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami mengaku seringkali hati kami goyah
dan iman kami lemah. Demang. Oh iya. Ki Demang Eka datang berkokoh-kokoh ke sini. Ada apa, Gerang? Nggih, Ki Ada Demang. Saya mau memberikan berita buat umat-umat yang ada di sini. Oh begitu. Berita apa gerangan yang Berita yang sangat indah yang akan saya sampaikan buat umat Kesultanan GKJ Tegal. Namun
untuk kita bisa menerima berita ini, Ya, gimana? monggo kita jemaat yang ada di sini untuk bangkit berdiri. Silakan. Semua umat dan jemaat Kesultanan GKJ Tegal, mari kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan Yesus yang demikian. Allah berkenan memberikan anugerahnya bagi setiap kita yang memohon pengampunannya. Dan itu tertulis dalam Roma 8 ayat 28 yang demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Inilah penghiburan kami. Allah tidak meninggalkan kami, bahkan di tengah kelemahan dan kesesakan. Melalui kelahiran Kristus, Allah menyatakan kasih-Nya yang sempurna. Ia bekerja dalam sejarah hidup kita untuk menghadirkan damai dan pengharapan. Lawatan Allah menghilangkan ketakutan kami, sebab Kristus telah datang membawa keselamatan. Jadi umat GKJ Kesultanan ini, marilah kita hidup dalam keyakinan apapun yang terjadi, Allah selalu bekerja untuk kebaikan kita. Syukur kepada Allah, dalam Kristus kami menerima anugerah, damai dan sukacita yang kekal. Haleluya. Amin.
sih? Duh, kenapa ya? HP-ku tuh kayak jadul banget. Terus kalau misalnya aku nggak dapat informasi gimana? Aduh, aku juga nggak tahu ya. Lagian aku juga lagi mikirin soal skripsi aku. Aku juga bingung kira-kira aku bakal lulus gak ya? Aduh, skripsi aku juga gimana? Ujian aku, ulangan aku. Nggak tahu ah. Saya kan tidak mengundang kalian semua. Penting, Sunwun, ada yang penting. Yo. Memang saya ingin mendengar permasalahan apa yang terjadi di wilayah kalian. Bekal adik, mau nggak? Silakan. Sinuwun, ini Sinuwun, masyarakat kami hari ini sedang berbahagia Sinuwun. Sawah kami Sinuwun panen, hasilnya juga bagus, melimpah ruah. Itu Sinuwun, pokoknya kami hari ini seneng, happy, sukacita. Ya Sinuwun, sampun. Bekal kirim adik. Dalem Sinuwun, para matur, masyarakat kami Bagas Waras lemu gina-ginu kados Bundari. Bekal lagi. Sinuwun. Silakan. Apa yang terjadi di wilayah? Masyarakat di wilayah kami semuanya sehat, sejahtera, berkecukupan, tidak kurang suatu apapun, semuanya dalam kondisi yang penuh dengan sukacita. Demikian Sinuwun. Ya. Bekal Herman. Ye, Sinuwun. Kalau masyarakat kami sudah menanam pohon, sudah nggak ada banjir nantinya. Terus sekarang ada MBG Sinuwun. Anak-anak seneng semua Sinuwun. Gitu Sinuwun, matur nuwun. Sinuwun, yang dilaporkan bekal-bekal sama Demang itu salah. Di tempat saya itu banjir. Semua pengungsian, tidak ada yang bicara yang hilang, sopan. rumahnya hilang semua. Bicara yang banjir, baik di hadapan Sinuwun. Bener Pak, bener. Iya, itu betul Sultan. Di tempat saya semuanya pada kelaparan, termasuk saya. Iya, saya sampai kurus kering begini. Jangan didengarkan Sinuwun, jangan didengarkan Sinuwun. Bicara yang baik di Sinuwun, bicara yang baik. Nggih, Ndoro, nggih. Kenapa laporan kalian berbeda dengan rakyat kalian? Rakyat kalian menderita, rakyat kalian kelaparan, dan ternyata rakyat kalian tidak baik-baik saja. Begini racun. Ndok-ndok lah ke dagingnya. Saya akan mencari solusi yang terbaik untuk Kesultanan GKJ Tegal ini. Maka dari itu saya perintahkan Bekal Aji untuk ngaturi rawuh Bapak Pendeta Bernardus untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Monggo.
Saya sudah mendengar apa yang menjadi kegundahan rakyat Kesultanan GKJ Tegal. Saya sudah mendengarnya dari bekal Aji. Memang rupanya perlu disampaikan kabar gembira, kabar yang bisa menumbuhkan pengharapan dalam keadaan yang seperti ini. Bekal Kermadi, ini kayaknya perlu dibacakan firman Tuhan. Coba pilih masyarakat yang ditugasi, diaturi untuk menempatkan diri. Sendika Bapak Pendeta. Monggo katimbalan. Sebelumnya, mari kita mempersiapkan hati di dalam doa. Mari berdoa. Di dalam sukacita merayakan Natal, kami rindu menerima sabdamu. Bersabdalah kepada kami siap mendengar. Kiranya Roh Kudus menyertai dan memberikan hikmat kepada kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya pasal 62 ayat 6 sampai 12. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya pasal 62 ayat 6 sampai 12. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah diam. Hai kamu yang berseru mengingatkan Tuhan, janganlah kamu berdiam diri dan janganlah biarkan dia berdiam diri sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi masyhur di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi lengannya yang kuat, sesungguhnya aku tidak akan lagi memberi gandummu sebagai makanan kepada musuhmu. Sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah payah. Akan tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan memuji-muji Tuhan. Orang yang memetiknya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya akan bersama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebut yang didambakan, kota yang tidak ditinggalkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi firman Tuhan dengan membaca Mazmur 97. Mazmur 97.
Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada di sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah timbuhan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawan sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi kelihatannya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman, ya Tuhan. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Bacaan kedua diambil dari Titus 3 ayat 4 sampai dengan 7. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara rakyat yang terkasih, mari kita terima Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20 yang demikian. Di daerah itu ada gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan berbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, "Mari sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang berbaring dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa
yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka, namun Maria menyimpan semua hal itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta memperlakukannya dalam seluruh hidupnya. Haleluya. 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 Sinuwun, ini dalam saya memberi wejangan mau sebentar atau lama? Oh iya. Ya, isih betah ya, isih tahan. Kayane sesek nemen iki ambekane angel nemen kayan. Iya, isih tahan ya. Ya. Kalau wejangannya lama itu, maka saya akan melihat wajah-wajah yang penuh ketakutan. Ketakutan kesemutan. Wis reso silo kan. Nah, gitu. Nah, gitu. Ya, tadi semuanya mengeluh, takut, cemas, menderita karena berbagai macam hal. Yang namanya takut dan cemas itu adalah manusiawi. Ketakutan dan kecemasan itu memang hidup berdampingan bersama dengan manusia. Itu adalah kenyataannya. Tetapi jika terlalu takut, ya ora apik. Terlalu khawatir, ya ora apik. Makanya memang kemudian kita perlu sesuatu untuk bisa menghadapi semuanya ini. Sapa mau sing mengaku kesulitan ekonomi mau sing ndi? Sing ndi? Nah, jenengan mengaku mengalami kesulitan ekonomi ya, dan itu membuat takut ya, cemas. Oh ya. Saya hanya mau cerita saja. Sebelum saya jadi penasehatnya Sinuwun, saya itu dulu juga mengalami ketakutan karena saya itu mengalami kesulitan ekonomi. Dulu sebelum jadi penasihatnya Sinuwun. Nah sekarang, saat ini, ketika saya sudah menjadi penasehatnya Sinuwun, saya sengsara karena sinuwene rada pelit. Tetapi ya namanya kesulitan ekonomi bisa terjadi. Ketakutan tentang bencana alam ya itu juga bisa terjadi. Itu menggambarkan apa? Keringkihan kita, kelemahan kita. Kita memang masih harus terus bertahan dan berjuang dalam keadaan yang penuh dengan warna-warni tadi. Ketakutan, kecemasan, kegelisahan itu memang masih menjadi bagian dalam hidup kita. Nah, di hari raya Natal ini juga diberitakan kepada kita bahwa sebenarnya Natal itu tidak terbebas dari ketakutan, kecemasan. Tetapi justru Natal hadir di tengah-tengah kecemasan dan kegelisahan. Tadi para gembala tadi digambarkan mereka mengalami ketakutan. Ya karena memang mereka menghadapi kenyataan hidup yang sulit. Mereka harus berjuang bagaimana bertahan dengan melakukan pekerjaan yang penuh dengan resiko. Bahkan kemudian harus rela terpisah dari keluarganya. Mereka harus bertahan dalam kehidupan yang tidak menentu. Dalam bacaan Injil jelas dikatakan mereka mengalami ketakutan dan kecemasan. Tetapi dari peristiwa Natal ini yang ternyata tidak bebas, tidak luput dari ketakutan dan kecemasan, memang kita patut belajar kepada para gembala. Mereka yang rentan,
tetapi mereka sigap dalam menghadapi kenyataan. Mereka penuh pergumulan, mereka juga tidak terbebas dari masalah, tetapi ketika kemudian mendengar berita hari ini telah lahir bagimu juru selamat, satu hal yang dilakukan oleh para gembala tadi, mereka taat untuk melakukan dan menjalani jalan keluar yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Jadi ketika mereka dalam kegelisahan, mereka dalam ketakutan, lalu diberitakan ada jalan keluar, ada solusinya. Hari ini lahir bagimu juru selamat. Maka apa yang dilakukan? Mereka kemudian jawil kanca-kancane, ayo segera kita ke sana menjumpai bayi yang diberitakan tadi. Ayo kita bergegas. Firman Tuhan memberikan kesaksian, mereka bersegera untuk kemudian menghadapi dan mengatasi ketakutannya dengan ketaatan. Dengan cara apa? Mereka mencari dan menuju atau menjumpai bayi itu. Jadi ketaatan itulah menjadi kunci bagaimana mereka mampu menghadapi dan mengatasi ketakutan dalam hidup mereka. Nah, maka kita pun juga sebenarnya bisa untuk kemudian menghadapi dan mengatasi ketakutan-ketakutan yang ada. Saat ini umpamanya ketakutan dalam menghadapi bencana. Kita mendengar ada banjir bandang dan sebagainya. Itu kan bisa diminimalisir dengan cara kita taat untuk tetap memperhatikan ekologi atau lingkungan, tidak merusaknya. Karena memang bencana itu menjadi bagian dari alamiah semesta ini, tetapi memang manusia yang memperparah rusaknya. Jadi kalau kita mau kemudian bisa mengatasi ketakutan tentang bencana alam, yo mari kita taat untuk bagaimana menjaga dan merawat alam semesta ini. Itu caranya. Nah, termasuk untuk sinuwun ya, supaya terbebas dari ketakutan asam urat ya, makanya kudu taat ngurangi kacang godhog gitu loh. Nek pas sidang majelis kae nek ana kacang godhog ya aja dipeksa dipangan. Ampun didahar. Lah ya to, rak ya ngeyel to. Wis ngeyel to siji loro ra apa-apa. Nggih. Kok njaluke terbebas dari rasa takut asam urat, ya ndak bisa. Kudune wani njogo. Ya, makane jatahe sinuwun untuk saya saja. Karena kebetulan saya suka kacang godhog kan gitu, ya kan. Jadi kan win-win solution, ya kan. Sinuwun bisa mengatasi rasa takutnya, tidak asam urat. Nah, saya juga kenyang, kan gitu kan ya. Deal? Ya. Sesuk angger sidang majelis juga kacang neh tak perdi oke. Bapak Pendeta matur. Ya, jadi kadangkala kita ingin mengatasi ketakutan, kekhawatiran, tetapi kita sembrono. Tidak ingin mengalami ketakutan dalam hal ekonomi, neng uripe jor-joran. Ibarat kendaraan kecepatan maksimal 40 nganti 100, wah ya glundung. Ya kan? Jadi sebenarnya kita memang kemudian perlu untuk menanamkan dalam diri kita. Memang kita tidak bisa terbebas dari ketakutan, kecemasan selama kita hidup di dunia ini, tetapi kita bisa menghadapinya, mengatasinya dengan cara apa? Kita taat dan kita hidup bersama dengan Tuhan. Nah, hari ini kita merayakan Natal. Kita menghayati bagaimana Allah melawat kita, Allah mengunjungi kita, Allah hadir bagi kita. Dan harapannya dengan kita merayakan lawatan Allah itu, kita mengalami hidup bersama dengan Tuhan Allah dalam segala kecemasan dan ketakutan kita. Semoga lawatan Allah itu mampu membuat kita mengatasi dan menghadapi ketakutan-ketakutan kehidupan yang sedang dialami oleh seluruh rakyat Kesultanan GKJ Tegal.
Kiranya lawatan Allah itu mampu benar-benar membuat kita berdaya, hidup semangat, berpengharapan. Tuhan senantiasa akan menjaga kita. Lawatan Allah akan mengatasi ketakutan bagi kita yang percaya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita resapkan dan kita hayati firman Tuhan. Mari kita hening sejenak untuk masuk dalam saat teduh.
Marilah kita mengikrarkan iman kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini dan depan dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita sesuai pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya Tuhan Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kristus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami mohon duduk kembali. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan yang makasih, kami datang kepadamu hari ini. Kami merayakan lawatan Allah, lawatan yang menunjukkan cinta kasih-Mu kepada kami semua. Engkau berkenan hadir bersama-sama dengan kami, seluruh umat di dunia ini. Kami yang masih mengalami ketakutan, kecemasan, kami yang masih dirundung berbagai macam problematika kehidupan, kami sadar akan keringkihan dan kelemahan kami. Tetapi hari ini kami merayakan Natal yang adalah lawatan Allah, kunjungan Allah bagi kami umat manusia. Kiranya lawatan-Mu mampu menguatkan kami, dan kami mampu mengatasi berbagai macam ketakutan dalam kehidupan yang kami alami. Kami sebagai adioswa yang mengalami ketakutan dan kecemasan menjalani kehidupan di masa tua. Kami para orang tua yang juga mengalami ketakutan oleh karena gumul juang kehidupan keluarga kami silih berganti. Kami para anak-anak muda kepunyaan Tuhan juga mengalami ketakutan dan kekhawatiran oleh karena kami masih ragu akan kehidupan dan masa depan kami. Kami sebagai anak-anak juga terus bergumul untuk bagaimana kami menjalani kehidupan, untuk tumbuh, untuk menjadi anak-anak yang sehat secara fisik, secara rohani, secara spiritual dan mental. Ada banyak tantangan yang terjadi dalam hidup yang membuat kami khawatir dan cemas akan kehidupan di masa yang akan datang. Tetapi semuanya kami serahkan kepadamu. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau selalu membersamai kami, baik pribadi ataupun keluarga-keluarga. Di hari raya Natal ini, ketika kami merayakan lawatan Allah, kiranya kami terus percaya dan bersandar bahwa Engkau-lah yang menjadi pengharapan, yang menjadi teman dalam kami menjalani berbagai macam pergumulan. Dalam rasa sukacita dan syukur, karena kami berkumpul dengan keluarga, kiranya itu juga akan menjadi semangat dan motivasi yang baru untuk kami bersama-sama tergerak hati, saling mendukung, kami saling menguatkan, sehingga segala ketakutan dan kecemasan itu kami jalani dan kami hadapi bersama sebagai keluarga. Kiranya perjumpaan-perjumpaan yang terjadi dalam
hari raya Natal ini akan menjadi hal yang baik yang menjadikan kekuatan, pengharapan, motivasi yang baru sehingga kami semakin berani untuk meneruskan langkah kehidupan. Tuhan yang makasih, kami serahkan keadaan dunia yang masih dengan kerapuhannya, adanya bencana alam dan berbagai macam kondisi kehidupan yang membuat kami prihatin. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kasih setiamu. Kiranya Engkau yang merengkuh dan mengasihi dunia ini. Ya Tuhan yang makasih, kami juga saat ini berdoa untuk para korban bencana alam, mereka yang mengalami penderitaan dan kesusahan. Tuhan lawat mereka dan Tuhan berikan kekuatan penghiburan kepada mereka, dan nyatakanlah cinta kasih-Mu melalui para donatur yang mengulurkan tangan untuk meringankan beban hidup mereka. Tuhan Allah yang makasih, dalam kesempatan saat ini secara khusus kami juga berdoa untuk rencana perayaan Natal bersama Kota Tegal hari Sabtu tanggal 27 Desember 2025 di Jalan Pancasila sekitar alun-alun Kota Tegal. Tuhan berkati supaya semuanya nanti berjalan dengan lancar, dengan baik, seluruh masyarakat boleh bersuka cita bersama dan menghadirkan toleransi dan kedamaian di Kota Tegal. Kami bersyukur untuk pemimpin kami di Kota Tegal yang boleh selalu mengayomi siapapun yang menjadi bagian dari masyarakat Kota Tegal ini. Kami sungguh bersyukur untuk Wali Kota Dedion Supriyono, senantiasa Engkau berkati di dalam segala pelayanannya supaya mampu menjalankan amanah dengan tanggung jawab. Ya Allah yang Maha Kasih, dalam suasana syukur Natal ini kami juga rindu untuk menaikkan permohonan pribadi kami masing-masing. Dengarkanlah doa pribadi kami yang demikian. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur Engkau berkenan melawat kami di saat kami mengalami penderitaan, di saat kami mengalami kesusahan, di saat kami menyadari keringkihan dan kelemahan hidup kami. Kiranya bayi Yesus yang sudah melawat kami menghadirkan pengharapan baru, menjadikan kami menjadi umat-Mu yang berani menghadapi tantangan dan mau semakin taat hanya kepada-Mu saja. Inilah doa dan permohonan kami yang segala sesuatunya kami minta dan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hari ini kami rayakan kelahirannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah
Indra. Ya, cantik banget sekali. Nah, ini loh, kita kan bertiga. Oh iya, orang majus dari Orang majus dari Pejasa. Igel. Situ kalau nggak salah namanya. Siapa itu? Halo? Orang majus dari Tegal Timur ya? Oh, ini saatnya bergembira. Kita mau mempersembahkan, tapi biasanya orang ini yang mempersembahkan kok telat gitu. Makanya apa kepala kereta? Oh, belum Pak. Terus tekan ini. Oh, ya wes. Cepet. Aja lali gawa wafer, gula teh. Ya. Ini teman kita satu lagi. Persiapan ini bayi, ini blonjoku warna-warna, iku persembahan, bersukacita, Puji Tuhan. jajan. Iya. Lah iki kudu iki wafer Gusti Yesus. Yo, kudu ya. Kudu ya. Yuk dibagi sekolah minggu bae. Siapa yang merasa sekolah minggu? Gegel sih. Iki aku ya tuku gula kopi. Kopi Dari orang teh, majus. gula. Apa mau? Mau. Iya. Lagi. Wedangan. Lagi. Lah iki tuku minyak soalnya Mas Yusuf ini Pacitan. Pacitane tahu tunang ngene Bu Hirto tukune. Oh, ini ada lagi. Seneng ada lagi. tahu memang. Ayo. Ini masih. Aku kowe berarti sampai rampung ya. Sampun. Nek arep nedusi Gusti Yesus Bunda Maria. Iya. Wis komplit ya persembahan ya. Kalau jauh beda. Ayo gek siap-siap. Ngaturke persembahan ning ngarsane Gusti. Wis kok rampung dulu. Kok niki waktune ngaturke persembahan ning ngarsane Gusti. Ya wis dibagi. Saiki jemaat diajak persembahan ya. Iya. Ya wis, ayo cepat. Gusti. Hei seluruh rakyat Kesultanan GKJ, karena kita telah mendapat lawatan Allah, marilah kita bersyukur kepadanya. Kita dasarkan pada hikmat yang demikian. Janganlah kita memberi dengan rasa takut kehilangan, melainkan dengan sukacita, karena Allah sudah melawat dan memberkati kita. Musik ya biasanya ya. Musik. Ayo nak.
bersyukur. Salam salam. Nyanyian malaikat nyaring berkembang, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba juga bertemu. Salam salam. Kyrie eleison, Tuhan tolonglah, semoga hidup kami tak bercela. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan di kau kudus dan mulia. Salam salam. Baru ngumpulin persembahan. Iya. Di sana banyak loh tamu-tamu dari luar. Iya. Mereka persembahan. Iya. Terima kasih ya. Untuk itu, terima kasih. Mari persembahan ini kita bawa menghadap Tuhan dalam doa. Silakan. Silakan didoakan. Saya sudah tidak berdoa. Sudah ya? Oh iya. Sudah semuanya yang belakang sana. Nah, mari Jemaat dimohon berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan Engkau telah hadir, Engkau telah lahir untuk melawat kami. Di saat hari ini adalah hari kelahiran Tuhan dalam peringatan Natal. Kami naikkan syukur kami berupa persembahan yang sudah kami himpunkan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini hingga boleh bermanfaat untuk pelayanan melalui gerejamu di tempat ini. Kami mohon ampun apabila di dalam kami mengaturkan persembahan terselip dosa pelanggaran kami. Semua kami mohon hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di suasana gembira ini setelah kita mengaturkan persembahan, kita juga akan dihibur oleh anak-anak sampai engkong-engkongnya jemaat GKJ Tegal. Untuk yang pertama kita akan panggil puisi oleh ya teman-teman kita. Hafal enggak? Samuel. Tesa ini anaknya sopo? Pak Yusak kalau Pak salah. Yusak. Terus Michel. Michel ini aku ngerti nih. Iya. Ini anaknya Mas Happy New Year. Iya benar. Putune Burini. Iya. Happy Asmara. Oh, Happy Asmara. Ayo kita panggil mereka bertiga. Ya, tepuk tangan. Ayo. Tepuk tangan. Yang lama itu. Senandung Natal. Bernyanyi suci di malam hari, mengalun setinggi seselah hati. Adik, mengapa di kau sendiri? Bersama abang, mari berziarah ke gereja suci. Sunyi hati di gelap hari, serangga mati di nyala api. Kristus, janganlah pergi, sertai kami dalam sepi.
jalan sendiri. Dan bulan, kerinduan yang dalam menikam, nurani mengembara di perlawatan, lawatan diri, cabut kesepian, hapus luka, tumbuh senyuman. Tuhan di palungan, betapapun kebesaran. Manusia nikmat tertidur di peristirahatan. Nyanyi suci di malam sepi. Berayun hati di ayun setinggi. Adik, mari berlutut di sini. Tuhan hadir bagi insani, sunyi suci di gelap dini. Berayun hati di getar nyanyi. Dan adik, mari bukakan diri. Kristus, istirahatlah di hati kami, Kristus. Lindungilah dan berkati. Ajar kami berendah hati. Dan biarlah tanganmu sesuci dahi kami. Bukakan tersilang aman abadi. Ya, tepuk tangan. Ya, ya. Anak kita itu bakatnya macam-macam. Tadi yang kecil sudah nyanyi, kemudian puisi sudah, nari belum, saatnya kemudian kita akan menyaksikan bersama anak kita yang akan mempersembahkan tarian. Iya. Judulnya apa? Siji loro telu. Bar siji loro telu terus limo. Papate ora. ono. Ayo anak-anak, persembahkan dan perlihatkan bakatmu untuk kemuliaan Tuhan. Ayo tepuk tangan untuk siji loro telu. Musik.
Hebat tenan. Mlakune padha kaya mboke. Tipit. Dari sini. Hai. Ini di lingkungan kita itu banyak berani. Saya pengen dia dengan GKG juga. Emangnya kenapa? Kenapa? Dikiranya dengan label Jawa, di kita ini isinya orang Jawa melulu. Tapi betul kan? Kita adalah sebuah gereja yang terbuka untuk semua. Intinya kita Nusantara. Betul? Betul. Oke Bapak Ibu, sebagai bukti bahwa kita terbuka untuk semua, penampilan berikutnya kita akan menyuguhkan paduan suara dengan judul Mari rayakan. Dengan beat Batak. Untuk itu aku akan tanya sama orang Samosir. Betul. Mari rayakan itu bahasa Bataknya apa Ibu Saulina? Mari rayakan betul tuh saudara-saudara. Ini juga ada orang Batak lagi nih. Ini orang Batak nih. Ya. Dari Ibu Saulina juga dari Sidabutar. Ya. Purba. Saudaranya Ramuna Purba. Mari kita bersilakan dengan naik panggung. Yang masuk Opung Matius Sigaladi.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah telah melawat kita dan hari ini kita rayakan, dan kiranya lawatan Allah itu akan mampu membuat kita mengatasi dan menghadapi berbagai macam ketakutan dalam kehidupan kita. Karena itu kita akan melanjutkan kehidupan kita dan akan terus merasakan bagaimana lawatan Allah yang hadir dalam kehidupan kita. Umat Tuhan, kami undang untuk berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, jangan lagi jalani hidup dengan ketakutan, sebab Allah telah melawat kita dalam Kristus. Pulanglah membawa sukacita Natal. Jadilah saksi kehadirannya di antara mereka yang gelisah, mereka yang kehilangan semangat dan merindukan pertolongan Tuhan. Kami siap bangkit mengatasi ketakutan dan berjuang bersama mengatasi kegelisahan, menopang yang patah semangat dan menolong yang kesusahan. Lanjutkanlah kehidupanmu bersama dengan keluarga dan rayakanlah Natal, dan berkat Tuhan mengiring saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu. Selamat hari Natal sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru. Untuk para talent, pendukung acara, kami mohon untuk maju ke depan, kita akan berfoto bersama. Setelah ini anak-anak sekolah minggu jangan pulang dulu karena ada pembagian hadiah Natal. Sekali lagi untuk para talent pendukung ibadah pada hari ini, dipersilakan untuk maju ke depan, kita akan berfoto bersama. Sekalian, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun